dia merasa begitu dihina, direndahkan. Bahkan karena firman Tuhan seolah-olah bagi perempuan yang tidak punya anak itu kena kutuk, maka semakin terjepit, semakin menderitalah batinnya, hidupnya. Shalom, selamat bertemu kembali dengan firman Tuhan, keluarga sorgawi hari ini dengan firman Tuhan yang saya ambil dari 1 Samuel 2 ayat 1 dan ayat 2. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu berdoalah Hana, katanya, hatiku bersukaria karena Tuhan tanduk kekuatanku, ditinggikan oleh Tuhan. Mulutku mencemoohkan musuhku, sebab aku bersukacita karena pertolonganmu. Tidak ada yang kudus seperti Tuhan, sebab tidak ada yang lain kecuali Engkau, dan tidak ada gunung batu seperti Allah kita. Sejauh demikian firman Tuhan, yang berbahagia kita yang mendengarkannya, memelihara, melaksanakan dalam hidup kita hari lepas hari. Marilah kita berdoa. Kami sungguh bersyukur Tuhan karena pagi ini Tuhan mau menyapa kami dengan firman-Nya. Pakailah hamba-Nya dalam kelemahannya, sehingga firman-Mu menjadi bagian kami. Dalam nama Yesus. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Kristus Yesus, kita tahu persis bahwa orang-orang Kristen itu adalah orang yang berdoa. Jika saya tidak berdoa, berarti saya tidak lagi bernapas. Artinya kerohanian saya, hubungan saya dengan Tuhan itu sebenarnya sudah putus, dan saya secara kerohanian sudah mati. Makanya betapa pentingnya sebenarnya kita berdoa, karena itu kita sedang menjalin hubungan kita dengan Tuhan, bercakap-cakap dengan Tuhan secara akrab. Saudara-saudaraku, hari ini kita mau berbicara tentang seorang perempuan yang ditindas. Tapi luar biasanya dia tidak ribut kemana-mana. Justru dia berdoa, datang kepada Tuhan. Namanya Hana. Hana dalam bahasa Ibrani itu artinya kana atau hana. Dapat diartikan elok atau menyenangkan. Bisa juga kemurahan hati atau kebaikan hati. Dia adalah seorang istri Lewi. Berarti keturunan imam bernama Elkana. Sayang saudaraku, walaupun dia sudah lama menikah dengan Elkana, dia belum dikaruniai seorang anak. Makanya dia sering diejek, direndahkan oleh Penina, seorang istri kedua daripada Elkana. Karena Penina memperoleh anak baik laki-laki dan juga anak perempuan. Nah saudaraku, kita tahu bagaimana batinnya sangat tersiksa. Tidak hanya masalah emosinya, psikologinya, tapi juga dalam segala hal. Tentu dia merasa begitu dihina, direndahkan. Bahkan karena firman Tuhan seolah-olah bagi perempuan yang tidak punya anak itu kena kutuk, maka semakin terjepit, semakin menderitalah batinnya, hidupnya di dalam keluarga ini. Saudaraku yang dikasihi di dalam Kristus Yesus, tapi walaupun demikian, Hana yang elok ini, yang menyenangkan hati ini, yang baik hati ini pantang menyerah meski orang yang lain sudah menyerah. Situasi di sekitar Hana sebenarnya, apalagi kerohanian umat Israel dan juga orang-orang di sekitarnya, tidak begitu mendorong dia untuk orang-orang yang berdoa, karena kerohanian orang Israel pada saat itu sangat bobrok. Khususnya siapa? Itu yang menyelenggarakan ibadah. Anak-anak imam Eli itu koruptor, penjahat, dan tidak bermoral. Karena banyak persembahan-persembahan yang bagus mereka ambil untuk dirinya sendiri, baru mereka persembahkan untuk Tuhan yang tidak begitu bagus lagi. Tapi saudaraku, di situasi yang luar biasa bobroknya hatinya, yang begitu menderita secara psikologis, tapi firman Tuhan katakan Hana lain. Tahun-tahun yang seolah-olah Allah bisu, tidak mendengar untuk tiap dua-duanya, dia tidak pernah menyerah. Dia orang yang tidak gampang menyerah, sementara orang lain sudah tidak mau lagi berlutut, tapi dia tetap berlutut, tetap berdoa, tetap datang kepada Tuhan, menyerahkan semua persoalan pergumulan yang ada di dalam hidupnya, baik persoalan fisiknya, baik persoalan jiwanya, baik persoalan rohaninya. Dia adalah orang yang tidak mau menyerah.
Betapa pentingnya setiap ibu, setiap istri jika ada masalah di rumah juga bukan cerewet, omongin ke sana kemari, apalagi sekarang dengan FB atau hal-hal yang lain ya. Tapi justru siapa? Dia datang kepada Tuhan, menyampaikan, ungkapkan kepada Tuhan supaya kita mendapatkan hal yang luar biasa dari Tuhan. Percayalah, saat Anda datang kepada Tuhan, Dia pasti menjawab, Dia pasti menolong, Dia pasti memberikan kelegaan di dalam kehidupanmu. Jangan gampang menyerah. Jika orang sudah angkat lututnya, mari Anda terus berlutut, tetap lipat tangan berdoa kepada Tuhan. Yang kedua, Hana tidak membalas hinaan, penistaan dari Penina, istri kedua Elkana, yang merupakan saingannya. Hana, dia betul-betul mampu menanggung penderitaannya sebab ia sangat mengasihi suaminya, mengasihi keluarganya, sehingga dia tidak mau menyusahkan hati Elkana suaminya. Ia tidak membalaskan kejahatan dengan kejahatan. Justru dia menyerahkan sekali lagi pergumulannya kepada Tuhan. Jika kita baca dalam ayat 3, janganlah kamu selalu berkata sombong, janganlah caci maki keluar dari mulutmu, karena Tuhan itu Allah yang melihatmu dan oleh Dia perbuatan-perbuatan diuji. Saudara lihat ini, bahwa Hana tidak mau menyusahkan pasangannya, tidak mau membuat suaminya pusing gara-gara pergumulan batinnya, pergumulan pikiran perasaannya, pergumulan fisiknya yang anggap kena kutuk, yang dianggap mengalami persoalan dalam hidupnya. Justru dia datang kepada siapa? Kepada Tuhan. Dia tidak mengumbar semua pergumulannya kepada banyak orang sehingga dia dikasihani. Dia tidak. Dia sekali lagi datang kepada Tuhan. Yang ketiga, saudaraku, Hana tidak mencari pertolongan manusia, tetapi tetap setia kepada Tuhan. Saudaraku, satu hal yang patut kita tiru dari Hana adalah walaupun ia mengalami masalah yang besar, sulit, penderitaannya begitu dalam, betapa terlukanya dia karena Penina yang menjadi saingannya, istri kedua suaminya, ia tidak mencari pertolongan kepada manusia, apalagi kepada orang pintar ya, atau dukun, kepada orang yang mau menyusahkan saingannya, tidak. Justru dia betul-betul hanya datang kepada siapa? Datang kepada Tuhan. Artinya saudaraku, dia mau tidak mencari atau mau mengandalkan manusia, karena dia sadar bahwa terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Beda dengan banyak orang. Banyak orang justru mencari pertolongan kepada orang-orang pintar untuk menyusahkan, untuk membalas kejahatan-kejahatan yang dibuat orang lain kepada dirinya. Apalagi itu berurusan dengan soal batin, soal emosi, soal hidup, soal perasaan yang sudah ditekan dan seolah-olah disisihkan. Hana sangat beda. Dan akibatnya saudaraku, ini yang luar biasa. Kita baca dalam 1 Samuel 1 ayat 12 sampai 15 dan 1 Samuel 2 ayat 1 sampai 10. Karena dia terus datang kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, menyapa Allah, dia terus hidup dengan benar di hadapan Tuhan. Firman Tuhan katakan Hana selalu mengingat Allah dikala ada masalah pun atau dikala tidak ada masalah. Akibatnya Tuhan mengingat Hana sendiri. Ini luar biasa saudara. Jika kita rupanya datang kepada Tuhan, terus menerus mengandalkan Tuhan, berdoa kepada Tuhan, mencurahkan isi hati kita kepada Tuhan, maka Tuhan akan bertindak di dalam kehidupan kita. Kita akan diingatnya, kita akan diberkatinya, kita akan dijawabnya. Doa-doa kita betul-betul dijawab oleh Tuhan persis, bahkan lebih daripada apa yang kita mintakan. Saudaraku, lewat itulah saudaraku perhatikan, karena Hana ini betul-betul diingat, dijawab oleh Tuhan begitu luar biasanya. Maka apa yang kita lihat yang kelima, Hana tidak hanya meminta, tidak hanya berdoa, tidak hanya mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan, tapi saudaraku, dia juga mau memberi yang terbaik lewat ungkapan syukurnya kepada Tuhan.
Makanya dalam 1 Samuel 2 ayat 1 sampai 10 ini kita melihat bagaimana curahan hati Hana ini betul-betul di dalam doanya kepada Tuhan. Dia betul-betul memuji, bersyukur, mengagungkan Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan sudah menjawabnya. Tidak hanya itu. Secara materi juga dia datang mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan. 1 ekor lembu Hana sampaikan kepada Tuhan. Tidak hanya itu, saudaraku, dia membawa anaknya yang bernama siapa? Samuel. Anugerah pemberian Tuhan. Dan dia berikan lagi, dia kembalikan lagi kepada Tuhan. Sebagai apa? Sebagai ungkapan syukur dia kepada Tuhan. Akibatnya Samuel Tuhan panggil menjadi apa? Menjadi seorang pelayan Tuhan, hamba Tuhan yang sangat-sangat luar biasa. Saat ini ada banyak persoalan keluarga, baik persoalan istri, suami, anak-anak, pergumulan ekonomi, karena COVID, karena pekerjaan, atau banyak hal membebani. Tidak hanya masalah fisik kita, bisa juga masalah emosi kita, pikiran, perasaan, dan hidup kita begitu terbebani. Bisa saja juga karena kita tidak bisa lagi datang ke gereja. Seolah-olah kita juga mulai lupa bagaimana Tuhan mengasihi kita. Mari kita seperti Hana, bagaimana dia jangan pernah menyerah, jangan pantang menyerah, terus meski orang sudah mulai undur, tapi Anda tetap datang kepada Tuhan. Jangan balaskan kejahatan dengan kejahatan, melainkan ungkapkan segala kekesalanmu, emosimu yang negatif, senantiasa curahkan kepada Tuhan. Yang ketiga, mari kita hanya mencari pertolongan kepada Tuhan, jangan kepada manusia, apalagi kepada dukun. Yang keempat, mari kita terus mengingat Tuhan, karena Dia pasti apa? Pasti menjawab, pasti mengingat, pasti memberikan yang terbaik dalam hidup kita. Supaya melaluinya apa? Kita bisa, yang kelima, bersyukur, memuji-muji Tuhan. Lewat apa? Mulut kita, lewat harta kita, pemberian kita, dan juga siapa? Anak-anak kita. Mari kita persembahkan seluruh anak-anak kita, bisa menjadi pendeta, bisa menjadi insinyur, bisa menjadi dokter, bisa menjadi tentara, polisi, atau apapun. Mari kita serahkan setiap anak-anak kita dalam pekerjaannya, dalam masa depannya, kepada siapa? Kepada Tuhan. Karena Tuhan sungguh mengasihi kita. Doa kita pasti Tuhan jawab, siapapun kita, karena Tuhan sungguh mengasihi setiap kita. Tuhan Yesus memberkati Anda. Amin.